Selamat sore sahabat elektronik, kembali lagi bersama saya BTZ Bang Teknik Channel. Sore ini kita mendapatkan servisan sebuah amplifier model jadul ini teman-teman. Ini amplifier model zaman dulu ya sahabat elektronik, yaitu merek Tango. Ini gejala amplifier ini kerusakannya dikatakan oleh pemiliknya adalah mati total dan tidak bisa hidup sama sekali. Kemarin katanya pernah dikasih sama tukang servis yang lain, tetapi tidak bisa diperbaiki kata pemiliknya. Jadi saya pun nggak yakin juga sih kalau memang betul-betul dia ya tukang servis atau mengetahui sedikit banyaknya tentang elektronik, pasti dia bisa memperbaiki ampli ini. Tapi kita nggak tahu juga. Tapi yang penting ini ampli diantar baru saja. Oke, biar nggak terlalu lama sahabat elektronik, kita akan coba tes ampli ini. Apakah memang dia hidup atau tidak. Kita tes dulu sahabat elektronik. Oke, contohnya ini. Oke ya, udah gak darurat rupanya. Oke, coba kita tes. Ini stok kontaknya sahabat elektronik. Kita coba masukin apakah memang ampli ini bekerja atau tidak. Ini kita coba solder. Nggak usah. Oke, kita tes 1, 2, 3. Bentar, kita cek dulu untuk tegangan arusnya. Oke, ada ya teman-teman. Kita masukkan, lalu kita hidupkan kembali. Wah, ternyata tidak ada tanda-tanda menunjukkan kehidupan sahabat elektronik. Ini tidak ada ya. Berarti untuk ampli ini memang betul-betul dia mati total ya. Kemungkinan kerusakannya berbagai macam-macam sahabat elektronik. Ada yang korslet, ada yang terbakar, kita nggak tahu apa masalahnya. Untuk mengetahuinya, kita akan coba cek ke bagian dalamnya. Oke, ini nggak ada menunjukkan hidup. Biasanya ini untuk displaynya, ini display runningnya ini pasti hidup ini. Kalau seandainya tegangannya udah masuk, ini nggak ada sahabat. Oke, kita cabut dulu sahabat elektronik. Kita akan cek gimana kendalanya. Kita akan buka ampli ini. Kita akan buka. Wah, ini kayaknya udah pernah berapa kali servis memang. Ini bautnya hilang ini sahabat elektronik. Bautnya hilang. Kayaknya
udah beberapa kali servis dilakukan oleh tuser yang lainnya. Baik, kita akan buka untuk amplifier ini. Ada seperti inilah penampakannya sahabat elektronik. Wah, tunggu, ada yang aneh ini. Kayaknya ini ada yang aneh. Wah, ya pantasan lah, nggak bisa hidup. Orang kabelnya udah dicopot dari trafonya, gimana mau hidup? Arus PLN-nya, kabel yang menuju ke arus PLN-nya udah dicopot ini sahabat elektronik. Seharusnya dia ada di sini, tapi ini kayaknya udah dicopot ya, dicopot oleh tuser yang lain. Kita nggak tahu kenapa ini menjadi dicopot. Kita nggak tahu apakah memang kemarin dia kurang ngerti cara pemasangannya atau gimana, atau memang entahlah. Kayaknya ini udah dicopot dia. Oke, kita cek dulu sahabat elektronik. Ini, waduh, ini kemana ini? Waduh, ini udah diobrak-abrik sahabat elektronik. Ini sudah diobrak-abrik oleh tuser yang lainnya, tapi tidak dikembalikan seperti semula, hanya dibiarkan seperti ini saja. Coba kita perdekat ini nggak tahu entah dari. Oke, nanti kita cari dulu nanti lain jalurnya. Dan ini udah dilepas ini sahabat elektronik ya, ini udah dilepas. Jadi kita coba install lagi dari awal. Kayaknya kalau mengikuti jalurnya ini sepertinya salah ini sahabat elektronik. Dia masuk ke sini. Oke, saya akan pastikan dulu dan saya akan masukkan dulu untuk ke dari arus PLN ke trafonya sahabat elektronik. Saya akan pastikan dulu. Dan kita akan coba ukur dulu. Soalnya di sini sahabat elektronik untuk tulisan di ini tadi sudah saya copot. Kabel yang lengket tadi yang sini, yang ini udah saya lepas karena saya tidak tahu kemana fungsinya. Dan ini kayaknya asal-asal dibuat. Oke, saya copot dulu semua. Lalu di sini kan sahabat elektronik tidak ada tulisan untuk trafonya. Jadi kita nggak akan mengetahui di mana untuk tegangan masuk PLN-nya, apakah yang dimana untuk nolnya, dimana 110-nya atau 125-nya, dan dimana 220-nya kita nggak tahu. Soalnya ini hilang sahabat elektronik. Ini nggak ada tulisan lagi nih. Untuk datanya ini hilang. Baik, kita akan ukur dulu di mana untuk kita ukur dulu sahabat elektronik menggunakan avometer. Kita akan mencari di mana untuk tegangan 220-nya. Kita akan cari dulu. Oke sahabat elektronik, kita akan coba solder. Kita
kita akan coba solder ke kabel yang ini. Mudah-mudahan feeling saya tidak salah. Sudah menyolder sahabat elektronik. Untuk kabel arus PLN-nya yang menuju ke trafo sudah saya solder sini sahabat elektronik. Jadi dia udah saya langsungkan dan saya install seperti instalan yang seperti biasa. Oke, kita sekarang menuju ke bagian powernya sahabat elektronik. Jadi bagian powernya ada di sini. Ini bagian powernya seperti biasa ya sahabat elektronik, karena ini powernya tipe power rendahan, jadi nggak terlalu speknya nggak terlalu wah gitu, hanya seperti biasa-biasa saja. Baik, sekarang kita akan coba lakukan pengetesan sahabat elektronik, apakah power ini sudah hidup, apakah masalahnya hanya di bagian kabel yang dilepas tadi. Kita nggak tahu apakah memang langsung hidup atau gimana. Oke, kita coba sebentar. Baik, kita akan tes sahabat elektronik apakah power ini sudah hidup atau tidak. Oke, masuk. Coba kita tes. Wah, ternyata sahabat elektronik sepertinya tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Coba kita lihat. Sepertinya tidak ada sahabat elektronik. Baik, kita akan coba tes semua komponen yang ada di powernya, dan kita tes dulu untuk transistornya. Baik, di sini kita akan coba buka untuk transistor. Ini transistornya sahabat elektronik. Oke, transistornya dia menggunakan transistor tip 41, tip 4, tip 41, tip 41, tip 41. Wah, ini transistor finalnya menggunakan tip 41 semua sahabat elektronik. Jadi dia tidak berpasang-pasangan, dia menggunakan hanya jenis tip 41. Ada 6 biji atau 3 set. Baik, kita akan coba tes dan ukur transistor tersebut. Apakah transistornya ada masalah atau tidak. Baik, kita akan ukur satu per satu. Pengukuran pada semua transistor finalnya ini semua masih bagus sahabat elektronik. Ini semuanya masih normal. Tapi kendalanya di mana ya? Kok nggak bisa dia hidup? Oke, coba kita nanti kita tes untuk power supply-nya sahabat elektronik. Apakah trafo ini mengeluarkan power supply normal atau tidak, kita akan ukur. Kita akan coba ukur untuk power supply-nya. Baik, kita akan colokkan terlebih dahulu, tapi sebelumnya kita akan mencabut salah satu
salah satu power supply yang ada di sini. Lalu kita colokkan sahabat elektronik dan kita hidupkan untuk switchnya. Switchnya kita hidupin. Wow. Sepertinya dia nyala sahabat elektronik. Wow. Oke. Baik. Kita cabut dulu semuanya sahabat elektronik, kita cabut. Oke. Kita cabut lalu kita ukur untuk tegangan yang ada di masing-masing keluaran output trafo ini, apakah dia mengeluarkan tegangan atau tidak. Tapi tadi sepertinya dia layarnya sempat hidup sebentar ya sahabat elektronik, tapi mati langsung. Jadi ada apa? Berarti permasalahannya ada di power supply. Baik sahabat elektronik, di sini dia terukur sekitar 25 volt. 25 volt. Oke, di sini dia terukur 25 volt sahabat elektronik. Tapi kayaknya tegangannya di sini enggak tentu sahabat elektronik, dan di sini trafonya sepertinya mengalami agak panas gitu sahabat elektronik, enggak seperti biasanya. Belum lagi ada beban, dia trafonya sudah panas. Sepertinya trafonya sudah bermasalah juga ini. Oke, di sini terukur 25 volt untuk tegangan inputnya, 25 volt. Oke, ada. Dan di sini dia tegangan inputnya kita ukur. Oke, di sini dia terdeteksi sekitar 15 volt ya sahabat elektronik. Itu 15 volt itu genapnya ya. Di sini 15 volt, 12 sampai 15 volt dia terdeteksi sahabat elektronik. Baik, kita akan coba masukkan lagi. Di manakah permasalahannya? Apakah permasalahannya ada di sana atau ada di sini? Kita coba dulu sahabat elektronik. Kita masukkan lagi. Oke, kita masukkan lagi sahabat elektronik seperti biasanya. Baik sahabat elektronik, ini sudah saya pasang semua untuk kabel-kabel input tegangannya. Sekarang kita coba hidupkan. Coba kita hidupkan. Wah, kayaknya waduh, copot lagi. Wah, kayaknya ini nggak ada reaksi sahabat elektronik. Sementara semua unitnya di sini bagus, dan untuk TR finalnya semua sini bagus, tapi kok tidak ada hidup ya sahabat elektronik, padahal tegangan ada. Baik, saya akan cek dulu opera abrik dulu sahabat elektronik. Baik sahabat elektronik, setelah saya opera abrik dan saya cek semua, ternyata dia permasalahannya hanya ada di sini sahabat elektronik. Dia permasalahannya ada di
sekitar kabel-kabelnya ini sahabat elektronik. Kabel-kabelnya ini ternyata dia kemarin mungkin pada saat dikasih sama tusir yang lain mungkin entah salah masuk atau gimana, jadi dia makanya menyebabkan tadi untuk powernya nggak hidup. Ternyata dia terbalik sahabat elektronik. Jadi setelah saya ini tukar-tukar semuanya, soket-soketnya saya tukar-tukar, ini ke sini, dan ini ke sini, terus ini ke sini. Lalu saya hidupkan, baru untuk power amplinya bisa hidup sahabat elektronik. Dan ini saya sengaja lepas karena ini menuju ke panel mic untuk tegangan panel, untuk tegangan ya, untuk tegangan ke panel, ke kontrol mic ini, ke kontrol mic ini sahabat elektronik. Jadi untuk sementara saya nggak pasang ini dulu, nanti kita pasang. Yang penting kita coba untuk power ini sudah hidup. Oke sahabat elektronik, kita akan coba hidupkan. Baik, 1 2 3. Oke sahabat elektronik, kita sudah berhasil untuk menghidupkan power amplifier ini, dan kita akan coba tes untuk suaranya. Ini sudah hidup dia sahabat elektronik. Oke, kita akan coba untuk tes speakernya sebentar. Sahabat elektronik, di sini saya sudah memasang untuk kabel speakernya. Kita akan coba tes lagi untuk amplifiernya sahabat elektronik. 3 2 1. Oke, hidup sahabat elektronik. Lalu kita coba sentuh di bagian inputnya, apakah dia berbunyi atau tidak. Kalau dia tidak berbunyi sahabat elektronik, apabila kalian menyentuh sebagian amplifier, memang ada dia disentuh di bagian input tidak langsung bunyi, tapi dengan cara kita harus menguatkan volumenya sahabat elektronik. Ini volume ini kita kerasin dikit, lalu dia akan terdengar. Oke, itu sahabat elektronik. Mungkin sahabat elektronik bisa mendengarnya. Oke, di sini juga bisa untuk jalur inputnya ke sini. Oke. Jadi kalau kita sentuh sahabat elektronik, dia untuk UV levelnya dia berjalan nih. Bagus ya sahabat elektronik, modelnya bagus ini. Mungkin di kamera agak silau sahabat elektronik. Oke sahabat elektronik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Untuk video selanjutnya sahabat elektronik akan saya buat untuk video selanjutnya yang berhubungan dengan elektronik. Oke sahabat elektronik, jangan lupa untuk subscribe dan share serta like video ini, serta sahabat elektronik bisa mengkomen atau bertanya. Mungkin kalau ada waktu saya akan menjawab sahabat elektronik semuanya. Kalau memang video ini bermanfaat, sahabat elektronik bisa untuk mensubscribe, like dan share video ini kepada teman-teman semuanya, agar semua teman-teman sahabat elektronik bisa mengetahui atau belajar bersama-sama. Saya bukan profesional, tapi saya juga masih baru belajar elektronik sahabat elektronik semuanya. Terima kasih dan selamat sore.